Oke lur, di sini kita kedatangan Pak Bos lagi. Bukan Pak Bos ya lur ya, nggak bercanda aja. Oke lur, masih ingat ini dulu saya ngecat. Umurnya ini sekitaran 1 tahun dan dulu saya pakai 4100 dari Nikon. Pernah ingat? Pernah. Nanti saya cantumkan videonya di dalam deskripsi. Ya, ini saya hanya sekedar mereview. Karena kemarin ada komentar yang bilangnya, ya kalau cuma 1 malam ya masih kelihatan glossy lah mas, coba tunggu 10 hari. Jangankan 10 hari, 1 tahun lur ini. Ini ya, ini lihat mirror efeknya masih kelihatan banget, ngeri memang. Ini ibarat kata best sellernya Nikon 4100. Kekerasan, kalau mau picik pakai apakah? Mumpung apa ya? Mumpung ini kan mau dicat nih. Jadi kita sepil dulu. Oke. Ini gergaji. Ini gergaji. Nah, hasilnya lur mengerikan. Nah, 1 tahun. 1 tahun masih kayak gini. Harga under 200. Udahlah, nggak banyak komen. Oke. Oke lur. Oke, ya 1 tahun ya, bukan 10 hari. Mumpung ini nanti mau dicek, jadi kita sepil dulu. Ngeri lur, Nikon nih bos, senggol minimal Nikon bos ya. Oke, kita lanjut pengamplasan. Untuk sesi pengamplasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrus ya lur ya. Dulur-dulur, harapan saya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat. Oke lur, di awal video tadi itu hanyalah intermezzo. Intermezzo, bilangnya Sontoloyo intermezzo. Oke, di sini kita langsung saja lanjut di bagian sanding pengamplasan. Untuk pengamplasan di sini saya pakai grid dari mulai 320, 400. Terus kita lanjut 600 dan kita lanjut untuk epoksi. Untuk epoksinya sendiri nanti kita akan pakai epoksi filler dari Nikon, dan di sini saya juga akan sedikit menjelaskan tentang epoksi filler. Oke ya lur, masih banyak sekali di kalangan pemula itu yang masih gagal paham tentang epoksi. Nah gini, saya kasih sedikit pemahaman yang simple. Ini untuk khusus pemula. Kalau untuk senior ya silahkan ngopi di sebelah, nanti saya gabung. Oke lur, untuk epoksi itu sudah pasti obatnya warnanya kuning, itu sudah bisa digolongkan sebagai epoksi. Mau primer mau filler, itu pasti epoksi warnanya kuning obatnya ya lur ya. Nah ada beberapa jenis epoksi yang ibaratnya menggunakan formula lain, seperti halnya PU2K Surfacer, PU2K Primer Surfacer. Nah itu sudah beda ya lur ya, itu udah nyata dia PU. Jadi kalau untuk obat yang warna kuning ini bisa digolongkan sebagai NC nya. Jadi seperti itu untuk penjelasan saya, simpelnya seperti itu. Oke ya lur ya, di sini kita akan jelaskan sedikit tentang epoxy filler. Epoxy filler itu berfungsi untuk menutup pori-pori karena dia mempunyai bil film atau lapisan yang lumayan tebal. Ketika kita aplikasikan di atas media setelah pendempulan, terus bisa diaplikasikan di atas media cat lama, terus bisa diaplikasikan di atas epoxy primer. Jadi epoxy primer, terus kita timpa lagi menggunakan epoxy filler untuk memastikan bahwasanya pori-pori biar tertutup dengan sempurna gitu ya lur ya. Karena epoxy primer itu tidak bisa menghasilkan film yang lumayan tebal. Untuk epoxy filler sendiri itu tidak diperuntukkan untuk diaplikasikan di atas media plat ya lur ya. Itu sangatlah tidak tepat. Jadi kemarin saya sempat melihat sebelah itu mengaplikasikan, kita nggak usah sebut mereknya, yang pasti kita akan membahas tentang aplikasi yang salah. Jadi beliau itu mengaplikasikan kaleng merah, jenisnya itu PU2K Surfacer. Nah PU2K Surfacer itu sama 11-12 sama filler. Jadi
dia dibuat untuk diaplikasikan di atas media cat lama, di atas media dempul, atau di atas media primer surfacer atau epoxy primer. Nah, itu kalau kita nggak bahas seperti ini, itu akan menjadi penyakit yang akan menjalar kemana-mana, Lur. Jadi gini ya, Lur ya. Kita di sini sebagai tukang cat, kalau memang mau kasih edukasi yang baik. Kalau benar, mungkin di luar sana masih banyak yang benar. Tapi kalau kita edukasinya dengan baik, kemungkinan ada arah untuk menuju kebenaran. Gitu ya, Lur ya. Oke, Lur. Dan di sini untuk cara pengaplikasian untuk epoksi itu mempunyai notaben dia viskositasnya sangat tinggi, jadi sangat kental. Saya sarankan untuk ketika pengaplikasian epoksi itu menggunakan nozzle yang gede, minimal dari 1.3, 1.4 sampai 1.8. Itu sangat-sangatlah recommended. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Kenapa kok kita menggunakan nozzle yang segitu besarnya, Mas? Kenapa nggak pakai yang kecil? Kompresor saya nggak mampu. Nah, itu derita lo. Bukan begitu ya, Lur. Gini, kalau kita menggunakan nozzle yang kecil, misalnya nozzle 1,0 atau 0,8, otomatis kita akan menaikkan atau merendahkan viskositas dan menaikkan thinner. Nah, disitulah sering terjadi kegagalan dalam pengecatan, apalagi di atas media yang sudah pernah dicat. Kalau kita pengaplikasian epoksi itu kebanyakan thinner, otomatis thinner akan meresap ke bawah dan akan menimbulkan keriting gitu, Lur. Itu alasan saya kenapa dulur-dulur harus menggunakan nozzle yang tepat kalau untuk pengaplikasian epoksi, karena epoksi itu didesain dia untuk kekentalannya itu sangat tinggi, viskositasnya tinggi, jadi sangat diperuntukkan menggunakan nozzle yang besar gitu, Lur. Terus misalnya ada pertanyaan, Mas, saya nozzle-nya paling gede cuma 1 mili, bisa dipakai atau bisa dipakai atau enggak? Bisa dipakai, cuma jangan sampai merubah rasio yang ada di dalam petunjuk epoksi itu sendiri ya, Lur ya. Karena epoksi itu sudah pasti rasio mixingnya itu minimal dia 4:1. Kalau sudah 4:2, 4:3, otomatis thinner semakin banyak dan dia tidak akan bisa menghasilkan lapisan yang ideal. Bisa menghasilkan lapisan ideal gimana caranya? Ya di epoksi bolak-balik. Jadi kalau kita misalnya butuh cuman 2 kali lewat, itu mungkin bisa sampai 3 kali 4 kali lewat, karena kita butuh film ya. Kalau untuk epoksi itu kita terus terang butuh filmnya, butuh lapisannya, bukan butuh tampilannya, karena di sini nanti ada sesi pengamplasan gitu, Lur. Dan apabila yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita merubah mixing rasio, memperbanyak thinner, itu kalau kita pengaplikasiannya di atas media cat lama seperti yang ada di video ini, itu akan rawan keriting. Rawan keritingnya kenapa? Karena semakin banyak thinner, itu kemungkinan besar thinner akan meresap ke bawah. Dan jika thinner itu sempat meresap ke bawah, otomatis dia akan mempergerak cat yang sudah jadi yang lama tadi ya, Lur ya. Jadi menutup kemungkinan dia bisa keriting. Itu biasanya terjadi apabila kita pengaplikasiannya nozzle-nya kurang tepat. Otomatis kita akan merubah rasio, memperbanyak thinner supaya bisa diaplikasikan. Bukan seperti itu ya, Lur. Jadi kalau bisa sediakan memang nozzle yang gede untuk khusus kita pengaplikasian epoksi, karena epoksi itu dia dibuat sangat kental sekali gitu, Lur. Karena kita butuh film di sini, bukan butuh tampilan. Setelah diepoksi, Mas, itu keringnya kadang ada tulisan 45 menit sanding. Nah, itu jangan ketipu ya di situ. Karena di situ tidak ada keterangan suhu tertentu. Karena di sini kita menggunakan suhu ruangan, jadi minimal kita diamkan 1 malam. Itu biar supaya apa? Kita akan membunuh karakter daripada epoksi itu sendiri, biar dia berfungsi untuk menjaga ketika kita mengaplikasikan base atau cat yang akan kita aplikasikan itu tidak mengalami chemical bonding yang
berlebihan. Jadi epoksi itu kalau belum kering terus kita timpa base atau timpa cat, otomatis dia akan gimana ya, lumer kembali, dan dia juga bisa bikin tampilan tekstur cat itu jadi jelek karena ada pergerakan di situ ya. Dulu pernah lihat kalau kita ngecat partikel terus tahu-tahu partikelnya itu berkumpul-kumpul gitu di bagian lain gitu ya, pasti ada pergerakan. Nanti kita bahas di next video. Oke ya lur ya, untuk sesi epoksi kita stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya, pengamplasan, teknik pengamplasan epoksi dan sekalian pengecatan. Oke lur, untuk pemahamannya seperti itu dari saya. Semoga dulur-dulur tidak terjebak dengan eksperimen jaran goyang yang ada di luar sana yang tidak bertanggung jawab tentang pengaplikasian. Nah, di sini kita coba untuk mengedukasi dengan baik supaya dulur-dulur mengikutinya juga mendapatkan hasil yang diinginkan ya lur ya, tidak ada trouble. Oke lur, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.